Salam sejahtera kepada Bapak Asarus Jehamat, SSMA, selaku dosen pengasuh mata kuliah, dan rekan-rekan seperjuanganku, serta semua yang akan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Gisela Wilhelminda Wongagodo, NIM 17030800025. Saya mahasiswa semester 7, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini merupakan tugas review buku ke-7 pada mata kuliah seminar masalah-masalah sosial dengan judul buku Pendekatan Sosiologis untuk Masalah Sosial. Majalah Time menyatakan dekade pertama abad ini sebagai dekade dari neraka. Dekade ini sama buruknya dengan dekade masa damai manapun di seluruh sejarah negeri. Itu adalah satu dekade yang ditentukan oleh teror, perang, bencana alam, ledakan ekonomi dan kehancuran, ketakutan, ketidakamanan, perpecahan, kemerosotan masyarakat menengah, kelas, dan peredupan Amerika Dream. Berikut beberapa indikator dari meningkatnya masalah sosial selama dekade yang penuh gejolak ini. Sejarah teori masalah sosial. Biasanya, masalah sosial telah dianggap sebagai institusi sosial yang besar jumlah pengamat yang dirasa tidak sesuai dan perlu perbaikan. Sosiolog Amerika Serikat awal menerapkan model medis pada analisis masyarakat untuk menilai apakah beberapa patologi hadir. Menggunakan apa yang dianggap sebagai kriteria normalitas universal, sosiolog umumnya berasumsi bahwa masalah sosial diakibatkan dari orang jahat, orang yang tidak menyesuaikan diri, yang abnormal karena kekurangan menstruasi, gangguan mental, kurangnya pendidikan, atau sosialisasi yang tidak lengkap. Ahli patologi sosial ini, karena mereka menganggap itu sebagai norma dasar masyarakat, dimiliki secara universal, memandang masyarakat sosial sebagai perilaku atau tatanan sosial yang mengganggu tatanan moral. Bagi mereka, tatanan moral masyarakat Amerika Serikat mendefinisikan perilaku seperti alkoholisme, bunuh diri, pencurian, dan pembunuhan sebagai masalah sosial. Tetapi pendekatan ini tidak memperhitungkan kompleksitas yang melekat pada suatu masyarakat yang beragam. Dalam variasi pendekatan absolut, sosiolog pada tahun 1920-an dan 1930-an difokuskan pada kondisi masyarakat yang memupuk masalah. Masyarakat yang mengalami perubahan cepat dari proses migrasi, urbanisasi, dan industrialisasi dianggap memiliki kantong disorganisasi sosial. Area tertentu dari kota-kota yang mengalami perubahan paling cepat, misalnya, ditemukan mengalami perubahan tingkat kejahatan, kerusakan keluarga, dan gangguan mental yang tidak proporsional. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak sosiolog telah kembali ke studi tentang individu bermasalah, penyimpangan yang melanggar harapan masyarakat. Studi yang modern tentang penyimpangan dikembangkan dalam dua arah. Yang pertama, mencari sumber penyimpangan dan struktur sosial. Sosiolog melihat penyimpangan sebagai akibat dari konflik antara tujuan masyarakat yang ditentukan secara budaya, seperti kesukaan material dan hambatan untuk mendapatkannya yang dihadapi beberapa kelompok orang. Yang kedua, yang relatif baru, berfokus pada peran masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan penyimpangan melalui pelabelan orang-orang yang dipandang tidak normal. Reaksi masyarakat dipandang sebagai kunci dalam menentukan apa masyarakat sosial itu dan siapa yang menyimpang. Yang berikut menuju definisi masalah sosial. Ada realitas objektif dari masalah sosial. Ada kondisi dalam masyarakat seperti kemiskinan dan rasisme institusional yang menyebabkan penderitaan materi atau psikis untuk segmen tertentu dari populasi. Ada fenomena sosiokultural yang menghambat perkembangan sejumlah besar peserta masyarakat dan menggunakan potensi penuh mereka. Ada perbedaan antara apa sebuah negara seperti Amerika Serikat seharusnya memperjuangkan kesetaraan kesempatan, keadilan demokrasi, dan kondisi aktual di mana banyak rakyatnya hidup dan orang-orang mengotori sarang mereka sendiri melalui polusi dan penggunaan sembarang sumber daya alam. Pendekatan normatif ini mengasumsikan bahwa beberapa jenis tindakan cenderung dianggap merusak dalam konteks apapun.
Karena itu salah satu tujuan buku ini adalah untuk mengidentifikasikan, mendeskripsikan, dan menjelaskan situasi masalah sosial objektif yang ada. Namun ada beberapa bahaya dalam mendefinisikan masalah sosial secara objektif. Yang paling jelas adalah subjektivitas selalu ada. Mengidentifikasikan non-fenomena sebagai suatu masalah menyiratkan bahwa ia tidak memenuhi beberapa standar. Tapi standar apa yang akan digunakan? Akankah standar masyarakat mencukupi? Dalam masyarakat menjemuk seperti itu, seperti di Amerika Serikat, tidak ada seperangkat pedoman yang seragam. Orang dari berbeda strata sosial dan lokasi sosial lainnya, seperti wilayah, pekerjaan, ras, dan usia, berbeda dalam persepsi mereka tentang apa itu masalah sosial dan setelah didefinisikan, bagaimana itu harus diselesaikan. Yang berikut jenis masalah sosial. Yang pertama, pelanggaran norma. Sosiolog tertarik pada perbedaan antara standar sosial dan kenyataan karena beberapa alasan. Yang pertama, perhatian diarahkan pada pendekatan kegagalan masyarakat tradisional seperti penjahat, orang sakit jiwa, putus sekolah, dan miskin. Sosiolog memiliki banyak wawasan yang menjelaskan proses di mana individu mengalami tekanan yang berbeda untuk terlibat dalam bentuk penyimpangan tertentu. Karena perilaku, lokasinya dalam struktur sosial seperti kelas sosial, pekerjaan, usia, ras, dan peran, dan dalam ruang seperti wilayah, ukuran komunitas, dan jenis lingkungan. Asumsi yang membimbing pertanyaan kami di sini, bagaimanapun itu adalah pelanggaran norma yang merupakan gejala masalah sosial, bukan penyakit itu sendiri. Dengan kata lain, sebagian besar penyimpangan adalah korban dan tidak boleh disalahkan sepenuhnya oleh masyarakat untuk penyimpangan mereka. Sebaliknya, sistem tempat mereka hidup harus disalahkan. Penjelasan tentang situasi yang mempengaruhi penyimpangan seperti hambatan untuk sukses yang dihadapi anggota kelompok minoritas membantu menjelaskan mengapa beberapa kategori orang berpartisipasi secara tidak proporsional dalam perilaku menyimpang. Yang kedua, kondisi sosial. Jenis masalah sosial kedua yang ditekankan dalam teks ini melibatkan kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan material untuk beberapa kategori orang di Amerika Serikat. Di sini fokusnya adalah bagaimana masyarakat beroperasi dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak berada di bawah pengaturan yang ada. Dengan kata lain, apa biasnya dari sistem? Bagaimana penghargaan sosial didistribusikan? Apakah beberapa kategori orang menderita atau untung karena bagaimana sekolah diatur atau juri dipilih? Karena sistem senioritas yang digunakan oleh industri atau karena cara perawatan kesehatan terkirim? Pertanyaan-pertanyaan ini mengalihkan perhatian dari individu yang melanggar norma dan terhadap institusi masyarakat sebagai penyebab masalah sosial. Masalah sosial jenis ini menimbulkan penderitaan psikis dan material individu. Dengan demikian, pengaturan masyarakat dapat diatur dengan cara yang tidak responsif untuk banyak kebutuhan manusia. Yang berikut, imajinasi sosiologi. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang memandu penyelidikan ke dalam sumber dan konsekuensi dari masalah sosial. Disiplin ilmiah adalah studi tentang masyarakat dan organisasi sosial lainnya. Bagaimana mereka mempengaruhi perilaku manusia dan bagaimana organisasi ini diubah oleh upaya manusia. C. Wright Miles dalam bukunya The Sociological Imagination menulis bahwa tugas sosiologi adalah untuk menyadari bahwa keadaan individu terkait erat dengan struktur masyarakat. Yang berikut, kekayaan dan kekuasaan bias sistem. Kapitalisme monopolistik. Karl Marx lebih dari 125 tahun yang lalu, ketika ukuran besar adalah pengecualian, memprediksi bahwa kapitalisme ditakdirkan oleh beberapa kontradiksi yang melekat yang akan dihasilkan kelas orang yang bertekad untuk menghancurkannya. Kontradiksi yang paling signifikan bagi tujuan kita adalah monopoli yang tidak terhindarkan. Marx berhipotesis bahwa usaha bebas akan mengakibatkan beberapa perusahaan menjadi semakin besar saat mereka menghilangkannya lawan mereka atau menyerap perusahaan pesaing yang lebih kecil. Hasil akhir dari proses ini adalah adanya monopoli di masing-masing dari berbagai sektor ekonomi. Yang berikut, bias sistem politik. Kebanyakan orang menganggap mesin pemerintah sebagai kekuatan yang bermanfaat untuk mempromosikan kebaikan bersama, dan seringkali memang demikian. Tetapi meskipun pemerintah dapat diorganisasi untuk kepentingan mayoritas, ia tidak selalu netral.
Pendeknya, kekuasaan di Amerika Serikat terkonsentrasi pada elit kekuasaan, dan elit ini menggunakan kekuatannya untuk keuntungannya sendiri. Kekuasaan di Amerika Serikat terkonsentrasi di antara orang-orang yang mengontrol pemerintah dan perusahaan terbesar. Penegasan ini didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan bukanlah atribut individu, melainkan atribut sosial organisasi. Elit dalam masyarakat Amerika Serikat adalah orang-orang yang menduduki kekuasaan peran dalam masyarakat. Keputusan politik yang besar dibuat oleh presiden, penasihat presiden, anggota kabinet, anggota Badan Pengatur Federal Dewan Cadangan, anggota kunci Kongres, dan Mahkamah Agung. Dahulu, kegiatan ekonomi merupakan hasil dari banyaknya keputusan yang diambil oleh para pengusaha, individu, dan para pimpinan usaha kecil. Sekarang, beberapa perusahaan memiliki kendali virtual atas pasar yang berikut populasi dunia dan ketimpangan global. Transisi demografis secara historis, ketika negara-negara menjadi lebih perkotaan, industri, dan modern, pertumbuhan populasi mereka telah melambat secara signifikan. Negara tampaknya pergi melalui 3 tahap dalam proses ini yang dikenal sebagai transisi demografi modern. Di tingkat pertanian, baik angka kelahiran maupun kematian tinggi menghasilkan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Pada tahap transisi, angka kelahiran tetap tinggi, tetapi angka kematian menurun drastis karena akses ke lebih banyak obat-obatan yang efektif, kebersihan yang lebih baik, air yang lebih aman, dan pola makan yang lebih baik. Banyak negara-negara saat ini berada dalam tahap ini, dan akibatnya adalah eksploitasi penduduk. Jauh kemudian dalam prosesnya, seiring masyarakat menjadi lebih urban dan tradisional adat istiadat kurang berpengaruh, angka kelahiran menurun, memperlambat pertumbuhan populasi, dan akhirnya menghentikannya sama sekali. Yang berikut ancaman terhadap lingkungan. Masyarakat manusia selalu mengubah lingkungan fisik mereka. Mereka telah menggunakan api, membuka hutan, mengolah tanah, lereng bukit bertingkat, ditambang untuk deposit mineral, sungai yang dibendung, sungai yang tercemar, dan padang rumput yang terlalu subur. Sejak tahun 1950, marak dan besarnya dampak lingkungan negatif dari kegiatan manusia meningkat dan diintensifkan. Yang sangat penting adalah penggunaan bahan bakar fosil yang luar biasa, penggundulan hutan hujan, pemumpaan miliaran ton gas rumah kaca ke udara, pencemaran air oleh pupuk, pestisida dan kotoran hewan, emisi bahan kimia beracun, dan erosi tanah lapisan atas yang cepat. Akibatnya, kita manusia secara fundamental mengubah planet ini dengan cara seperti itu, sedang mengurangi kemampuan planet untuk mempertahankan hidup. Demikian video yang saya buat kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.